Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mem Heni. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya, kalian ambil posisi ternyaman, terus berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa like, komentar, and subscribe-nya sebagai bukti kehadiranmu. Selamat belajar. Menentukan ukuran penyebaran data. Ada 4 ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil ini adalah data atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil, kuartil bawah, Q1, kuartil tengah atau median, Q2, kuartil atas atau Q3. Yang kedua yaitu jangkauan, di mana untuk mencari jangkauan ini diperoleh dari data terbesar dikurang dengan data terkecil. Yang ketiga ada jangkauan interkuartil atau JI, disingkat dengan JI, sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang keempat ada simpangan interkuartil atau kita singkat menjadi SI, nilainya adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Contoh 1 ya. Dari data berikut ini tentukan ukuran penyebaran datanya. Nah, data yang masih berserakan ini kemudian kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar sehingga urutannya sebagai berikut. Ada 11 data. Berarti kita ambil 5 dari sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Sehingga diperoleh data yang di tengah-tengah itu adalah 7. Berarti kuartil tengah atau mediannya atau Q2-nya adalah 7. Nah, ada 5 data atau 5 nilai sebelum angka 7, yaitu 3, 4, 5, 6, 6. Nah, nilai tengahnya adalah 5. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1. Kemudian setelah angka 7 ada 5 angka juga ya, ada 5 angka setelah 7 yaitu 9, 9, 11, 12, 13. Dari 5 angka ini nilai yang di tengah adalah 11. Berarti kuartil atasnya kuartil atasnya adalah 11. Didapat Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 7 dan Q3 sama dengan 11. Jangkauannya adalah data terbesar 13 dikurang data terkecil 3 sama dengan 10. Jangkauan interkuartilnya adalah Q3 11 dikurang Q1 5 sama dengan 6. Simpangan interkuartilnya adalah 1/2 dikali dengan jangkauan interkuartil yaitu 6. Berarti setengah dari 6 sama dengan 3. Contoh yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Tentukan ukuran penyebaran dari data tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya sama ya, data diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Nah, banyak datanya ini genap. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 data. Berarti kalau kita bagi 2, maka ada 5 data ke kiri dan 5 data ke kanan. Berarti letak kuartil kedua berada di antara data ke-5 dan data ke-6, yaitu di antara 4 dan 5. Nah, untuk menentukan letak kuartil 1, kita lihat 5 angka sebelum tanda panah Q2. Berarti ada 2, 3, 4, 4, 4. Letak Q1-nya ada di 4. Kemudian data yang di sebelah kanan setelah tanda panah pada Q2 adalah 5, 5, 6, 7, 7. Maka nilai tengahnya adalah atau kuartil 3-nya adalah 6. Nah, ukuran penyebaran datanya Q1-nya sama dengan 4, sedangkan Q2-nya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5 atau 4,5. Q3-nya sama dengan 6. Jangkauannya adalah data terbesar dikurang data terkecil, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jangkauan interkuartilnya Q3 kurang Q1, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Simpangan interkuartilnya adalah setengah dikali jangkauan interkuartil, yaitu setengah dikali 3 sama dengan
1,5. Contoh yang ketiga. Diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C seperti berikut ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai kuartilnya. Nah, untuk data yang seperti ini dari diagram batang ini, untuk menyelesaikannya kita terlebih dahulu harus membuat tabel frekuensinya. Nah, tabel frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, dari diagram itu terlihat ya bahwa 5 frekuensinya ada 5. Ini adalah data ke 1 sampai 5. Nilai 6 ada 7 siswa. Ini berarti data ke 6 sampai data ke 12. Yang dapat nilai 7 itu ada 9 orang, maka ini adalah data ke 13 sampai ke 21. Yang dapat 8 ada 5 orang, maka ini adalah data ke 22 sampai 26. Nilai 9 itu ada 4 orang, maka data ke 27 sampai 30. Nilai 10 ada 4 orang, maka ini adalah data ke 31 sampai data ke 34. Nah, untuk menentukan data ke ini, berarti kita lihat frekuensinya aja ya. Frekuensinya 5, berarti ini adalah data 1 sampai 5. Nah, setelah data ke-5, berarti data ke-6. Maka, ini adalah data ke-6 sampai dengan 5 ditambah 7, itu adalah 12. Setelah 12 berarti ada 13. Nah, 12 ditambah 9 sama dengan 21. Dan setelah data 21 adalah data ke-22, berarti 21 ditambah 5 sama dengan 26. Dan seterusnya ya, setelah 26 adalah 27, maka 26 ditambah 4 itu adalah 30. Setelah 30 ada 31, 30 ditambah 4 adalah 34. Maka banyak datanya ada 34 data. Karena data dalam bentuk tabel frekuensi dan banyak data kita simbolkan sebagai N ya. Ada 34 dan 34 itu adalah bilangan genap, maka datanya genap. Nah, untuk data yang genap ini, untuk menentukan letak kuartilnya kita akan menggunakan rumus berikut ini. Letak Q1 itu sama dengan data ke N/4 ditambah 0,5. Ingat ya, ini rumus digunakan untuk data yang genap. Karena datanya ada 34, maka letak Q1 itu pada data ke 34 dibagi 4 ditambah 0,5. Yaitu data ke 8,5 tambah 0,5 sama dengan data ke 9. Letak Q1 itu adalah pada data ke 9. Kita lihat nanti pada tabel di mana letak data ke 9. Sehingga diperoleh Q1-nya adalah 6. Sedangkan letak Q2, karena Q2 ya, maka letak Q2 itu terdapat pada data ke 2N/4 ditambah 0,5. Nah, letak Q2-nya adalah 2 dikali 34 ya, 2 dikali 34 dibagi 4 ditambah 0,5. Diperoleh letak Q2 itu adalah data ke 17,5. Nah, nilai Q2-nya adalah 7. Nah, untuk letak Q3, data ke-nya adalah letak Q3 itu adalah data ke 3N/4 ditambah 0,5. Sehingga letak Q3 menjadi 3 dikali 34/4 ditambah 0,5. Diperoleh letak Q3 itu adalah pada data ke 25,5 ditambah 0,5, yaitu data ke 26, sehingga Q3-nya sama dengan 8. Baiklah ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan atau sudah kita cari letak Q1, Q2, dan Q3. Nah, didapat tadi letak Q1 itu adalah data ke-9 nih. Data ke-9 itu berarti berada di antara 6 dan 12 ya. Di antara 6 sampai dengan 12. Maka dia terletak di baris kedua. Nah, ini nilai Q1-nya adalah 6. Sedangkan letak Q2 itu terletak pada data ke 17,5. Nah, 17,5 itu berada di antara 13 sampai 21. Berarti dia terletak pada baris ketiga, nilai Q2-nya adalah 7. Nah, selanjutnya letak Q3. Tadi ya sudah didapat letak Q3 itu adalah data ke-26. Nah, data ke-26 itu terletak pada baris keempat ini ya, 22 sampai 26. Berarti ada di sini di baris keempat. Maka nilai Q3-nya adalah 8. Itu penjelasan bagaimana mencari
Q1, Q2, dan Q3 setelah kita mendapatkan letak Q1, Q2, dan Q3-nya. Berikut ini adalah contoh yang keempat, contoh yang terakhir untuk data yang ganjil. Kalau tadi kan di contoh yang ketiga, data dalam bentuk tabel frekuensinya adalah data yang genap, yaitu 34. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, tabel frekuensi yang diberikan kita ubah menjadi tabel frekuensi berikut ini dengan menambahkan satu kolom data ke. Nilai 5 ada 21 frekuensinya, berarti datanya adalah 1 sampai 21. Nilai 6 frekuensinya adalah 15, berarti data dari 22 sampai 36. 36 ini didapat dari 21 ditambah 15 gitu ya. Kemudian data ke nilai 7 ada 20 frekuensinya, berarti itu data ke 37 sampai dengan 36 tambah 20, 56. Nilai 8 frekuensinya ada 16, maka ini terletak pada data ke 57 sampai dengan 56 ditambah 16 itu adalah 72. Nah, nilai 9 frekuensinya adalah 8, berarti dia adalah data ke 73 sampai dengan 72 ditambah 8 itu 80. Nah, terakhir ada nilai 10 dengan frekuensi 5, berarti ini adalah data ke 81 sampai dengan 80 ditambah 5 itu 81 sampai dengan 85. Nah, tadi pada tabel frekuensi ya, kita dapatkan bahwa banyak data atau N-nya ada 85. Nah, 85 ini adalah bilangan ganjil, berarti datanya adalah data ganjil. Nah, rumus yang digunakan untuk data yang ganjil itu berbeda dengan data yang genap. Nah, letak Q1 jadi begini ya, letak Q1 itu adalah data ke 1/4 dikali dengan N tambah 1. Berarti letak Q1 itu berada di data ke 1/4 dikali 85 tambah 1. Letak Q1 itu adalah pada data ke 21,5. Nanti kita akan cek ya, data 21,5 itu Q1-nya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2, Q1-nya adalah 5,5. Letak Q2-nya sama dengan data ke 2/4 dikali N tambah 1. Sehingga diperoleh letak Q2 itu adalah pada data ke 43. Maka nilai Q2-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita akan cari letak Q3 ya. Letak Q3 itu pada data ke 3/4 kali N tambah 1. Berarti letak Q3 itu pada data ke 3/4 dikali 86, yaitu pada data ke 64,5. Nah, lihat ya, 64,5 itu berarti terletak pada baris keempat. Pada baris keempat di antara 57 sampai 72. Nilainya ada 8. Jadi nilai Q3-nya sama dengan 8. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya, letak Q1 itu berada pada data ke 21,5. Nah, 21,5 itu berarti terletak pada data ke 21 dan data ke 22. Maka letak Q1 itu ada di baris pertama dan baris kedua. Baris pertama nilainya 5 dan baris kedua nilainya 6. Sehingga Q1-nya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Makanya diperoleh nilai Q1 adalah 5,5. Nah, letak Q2 di penjelasan sebelumnya terletak pada data ke-43. Nah, data ke-43 itu berada di antara 37 dan 56, yaitu pada baris ke-3 ya, pada baris ketiga. Sehingga diperolehlah nilai kuartil 2 atau Q2 itu adalah 7. Demikianlah penjelasan materi tentang ukuran penyebaran data. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada hal yang belum dipahami, kita akan lanjutkan diskusinya di grup WA kelas matematika kita ya. Oke, tunggu kalian di grup kelas kita untuk diskusi-diskusi panjang kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.